Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasi agar Anda dapat mengikuti terus setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Kita bertemu lagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 31 Desember kita memperingati dua orang kudus dalam gereja kita, yakni Santa Melania Martir dan Santo Silvester Paus. Orang kudus yang pertama, Santa Melania Martir. Melania muda adalah cucu Santa Melania tua serta anak dari Publicola dan Albina. Ia lahir di Roma dari sebuah keluarga Kristen yang kaya raya. Ayahnya adalah seorang senator yang sangat ambisius. Demi harta dan nama baik keluarganya, ayahnya menikahkan Melania dengan saudara sepupunya, Pinianus. Melania tidak setuju. Namun, ia yang pada saat itu baru berusia 13 tahun tidak berdaya menghadapi ambisi orang tuanya. Dengan berat hati, ia menyetujui perkawinan itu. Mereka dikaruniai dua orang putra. Melania sangat baik, penuh pengabdian, dan berjiwa sosial. Sifat sosial itu membuat dia tidak disenangi oleh kaum kerabatnya. Sepeninggal kedua putranya, sikap sosial Melania baru diterima, bahkan ditiru oleh mereka. Melania sangat disenangi oleh kaum miskin karena karya amalnya kepada mereka dan kepada gereja. Bersama suaminya, Melania menolong membebaskan ratusan budak belian dengan tebusan yang sangat mahal. Tahun-tahun terakhir hidupnya penuh dengan cobaan. Ketika Roma diserang bangsa Visigoth, mereka terpaksa mengungsi ke Afrika. Di sana mereka memiliki tanah yang luas. Pada tahun 417, mereka pindah ke Yerusalem dan tinggal dekat makam suci Yesus. Terpengaruh oleh corak hidup pertapaan di padang gurun Mesir, mereka mulai menghayati cara hidup bertapa itu. Di situ ia berjumpa dengan kemenakannya Santa Paula dan menjalin hubungan baik dengan Santo Hieronymus. Pada tahun 432, suaminya Pinianus meninggal dunia. Ia tidak putus asa. Sebagai janda, ia menghimpun para wanita untuk mendirikan satu biara di Bukit Zaitun. Usahanya diperluas hingga ke Afrika dengan 2 buah biara di sana. Ia memanfaatkan tahun-tahun terakhir hidupnya di dalam kelompok orang-orang kudus seperti Santo Hieronymus, Agustinus, dan Paulinus dengan menyalin buku-buku rohani. Ia wafat pada tahun 439 di Bethlehem, seminggu setelah merayakan Natal. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 31 Desember yakni Santo Silvester Paus. Paus Silvester adalah paus dan orang kudus pertama yang wafat bukan sebagai martir. Sayangnya, sedikit sekali informasi yang diketahui tentang kehidupannya. Silvester menjadi paus antara tahun 314 sampai 335 pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin Agung. Pada masa itu, sesuai ketetapan Kaisar di dalam Edikta Milano, agama Kristen menjadi agama resmi yang berlaku di seluruh kekaisaran. Dengan itu, orang-orang Kristen mulai keluar dari tempat persembunyian mereka di katakombe-katakombe dan tidak takut lagi melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di hadapan umum. Posisi hukum gereja menjadi sangat kuat di bawah Kaisar Konstantin Agung. Konstantin menghadiahkan istana Lateran kepada tahta suci. Oleh Paus Silvester,
istana itu diubah menjadi gereja katedral keuskupan Roma. Gereja katedral ini menjadi lambang kemerdekaan gereja dari penguasaan kaisar-kaisar Romawi sejak kelahirannya. Pada masa kepemimpinannya, Sylvester juga mendirikan gereja Santo Petrus di Vatikan dan rumah-rumah ibadat lainnya di seluruh kota Roma. Bersama kaisar, Sylvester mengambil bagian juga di dalam penyelenggaraan konsili ekumenis pertama di Nisea pada tahun 325 untuk menghukum ajaran sesat Arianisme. Selama masa pontifikatnya, buku Martyrologi Romanum, para martir Romawi, dikerjakan. Ia juga berjuang memajukan kehidupan liturgi dan mendirikan sekolah seni suara di Roma. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 31 Desember, yakni Santa Melania Martir dan Santo Sylvester Paus. Santa Melania dan Santo Sylvester, doakanlah kami. Tuhan memberkati.